kemarin ada sedikit ada informasi tentang guru-guru honorer terlambat bayar gaji itu gimana prosesnya? Apakah benar itu? Ternyata tidak ternyata ya. Gimana tuh caranya? Ceritanya tuh. Iya, gini kan kita di suatu SKPD itu ada aturan sendiri ya Betul. dalam pemenuhan untuk mengajukan usulan Hmm. untuk pembayaran guru honor. Ya. Ya di satu sisi memang ada sedikit perubahan-perubahan, Hmm. terutama dari sisi pemindah dan promosi mutasi pejabat itu juga ada, tapi itu tidak signifikan. Nah, pada prinsipnya kita kan di tahun 2022 ini kegiatan itu sudah terencana. Nah, Betul. akhirnya UPI Hmm. yang kita ajukan itu sering tidak mencukupi bagi dinas pendidikan sehingga perlu ada penambahan nota dinas yang harus mencukupi karena guru P3K ini kan notabene diumumkan di bulan April. Hmm. Nah, sedangkan perencanaan kita sudah membuat anggaran kas yang dilakukan SKPD ini sudah terjadwal sehingga itu perlu ada semacam usulan dengan pemerintah BPKAD Hmm. dalam rangka pemenuhan untuk menambah pembayaran guru tenaga honorer ini. Ngobrol bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Sukrowardi yang topiknya hari ini kita tidak bicara tentang UMKM tapi sedang ngobrol bersama Sukro. Apa saja yang ngobrolin bersama Sukro ya tentu tentang seputar Kota Banjarmasin yang kebetulan saya ikut serta dan bersinergi lah dengan pemerintah kota bagaimana kota ini katanya beriman, bersih, indah dan nyaman. Dan tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat tidak saja bicara di parlemen, di DPRD, kita harus bicara di outdoor juga. Saya kebetulan bersama tim kreatif saya meluncurkan program ngobrol bersama Sukro. Nah, alhamdulillah hari ini kedatangan sahabat lama, orang yang luar biasa tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan. Langsung aja kita kenalkan dan akan lebih familiar kalau beliau sendiri mengenalkan siapa saya dan apa sih jabatan saya dan keinginan saya untuk mengambil amanah tentang jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Suprawardi yang sudah memberikan kesempatan hadir di acara di podcast studio yang luar biasa nih. Saya baru pertama kali Ya. melaksanakan ini untuk di jenjang TVRI, RRI. Saya sudah pernah, tapi sangat memberikan penghargaan sekali pada saya pribadi dalam rangka berbincang-bincang terutama topik masalah pendidikan yang ada di Kota Banjarmasin. Yang kedua, kita tak henti-hentinya bersyukur dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan rahmat karunia-Nya jualah kita selalu disehatkan badan, dikuatkan terutama dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Perlu kami kenalkan nama saya Nuryadi SPDMA. Kebetulan SPD-nya itu sebagai guru, Ya. MA itu Magister Administrasi. Dua-duanya tuh sarjana lulusan mana nih? Supaya ada kebanggaan lah. Ya, Alma pertama maternya. lulusan untuk SPD dari Unlam Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Yang kedua itu Bina Benua Kota Banjarmasin. Ya, sampai di sini pengenalan beliau. Artinya dua alma mater yang harus bangga terhadap sosok beliau ini adalah Unlam yang kebetulan saya juga lulusan Unlam dan SMA Universitas Bina Benua. Nah, itu sahabat saya lah yang jadi rektornya dulu Pak. Ya. Jadi oke, kita sudah perkenalan, kita langsung bicara tentang bahwa tanggung jawab Pak Nuryadi ini tidak saja bagaimana sukses belajar mengajar, tapi yang namanya belajar mengajar itu tidak lepas daripada tenaga pengajar. Ya, hari ini orang pada guru-guru honor ini merasa ada isu yang membuat dia
harapan putus untuk jadi pegawai negeri ya. Itu idam-idaman yang ini gimana yang menanggapi isu ini dan berapa sih sebenarnya tenaga honorer yang ada di Kota Banjarmasin khususnya Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin? Ya, terima kasih. Yang pertama untuk keseluruhan untuk tenaga honorer ini memang banyak. Ya, kita dari 3.500 sekian ya tenaga honorer yang ada di Indonesia itu terdiri daripada SMP, SD dan TK. Nah, yang SD kebetulan kita sudah mampu dengan biaya pemerintah itu hampir honorer pemerintah itu hampir 1.300 honorer. Ya. Nah, yang ditanggung oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan roda pendidikan tersebut. Nah, di tahun 2021 kita diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menimbulkan tenaga P3K di dunia pendidikan. Karena ini menyikapi karena kurun waktu kita tidak ada penerimaan PNS, maka dengan ada program dari pemerintah itu kita memberikan tenaga honorer yang ada di Kota Banjarmasin. Itu sekitar pada waktu 2021 kita diberi kuota adalah 1.300 oleh pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Dinas Pendidikan Riset dan Teknologi di Jakarta. Sehingga dari 1.300 kota tersebut terrealisasi tenaga lewat seleksi oleh kementerian itu tahap 1 dan 2 sekitar 9.605 guru. Nah, jadi 905 guru itu alhamdulillah di bulan April, tepatnya tanggal 8, tanggal 9 April tersebut, mereka sudah menerima SK. Nah, jadi masih ada kota kita sekitar 400. Nah, kebetulan pada waktu dekat tadi saya langsung menghadiri rapat rakor bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kementerian Pendidikan. Itu untuk Banjarmasin ditambah lagi kotanya hampir 429 kota. Nah, sehingga yang tersisa dari 1.300 ini diperkirakan yang ada yang lulus passing grade nilai itu sekitar hampir 180 guru. Tapi tidak ada penempatan di sekolah. Nah, dengan adanya kota 400 ini maka akan diisi oleh mereka-mereka yang tidak lulus atau lulus dari fase pendidikan namun tidak formasi, tapi setelah itu kita akan mengadakan seleksi lagi untuk tahap ketiga. Nah, itu nanti akan dilakukan di bulan Juli yang akan kita hadap. Nanti tanggal 28 Juli itu akan harus masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Oke, ya. Sangat menggembirakan ya ketika informasi dengan yang saya pakai Pak Nuryadi dari guru yang honorer yang 1.200 sekian itu sudah diakomodir sekitar 900 sekian dan tadi sudah ada kekurangan 400 ada direspon terus oleh Pak Kementerian karena pastilah kita bangga lah bahwa Banjarmasin di tangan Pak Nuryadi ini tentu sudah punya tim yang bisa menyiapkan data itu ya. Iya, sudah. Dan ini tidak mengalami ada keresahan ya ternyata ya. Iya, tidak ada, kan selama ini kan sudah mereka tinggal kita perhatian kita yang masih tersisa itu. Ya, yang tersisa yang tidak lulus kemarin kita kaitan itu hampir 200 guru yang tidak terakomodir. Nah, mudah-mudahan nanti di tahap ketiga ini mereka seleksi lagi, namun seleksinya itu diserahkan penuh kepada pemerintah daerah masing-masing kabupaten kota. Jadi ini agak-agak sedikit menggembirakan kita karena kita sendiri menentukan tinggal nanti kita menginput data mereka yang akan lulus di tahap ketiga ini. Oh ya, jadi tetap ya diprioritaskan orang-orang yang sudah langsung database yang awal ya menjadi untuk seleksi akan datang. Dan alhamdulillah sudah menjadi hak prerogatif daerah ya. Karena dengan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan daftar yang sudah kita cadangan waiting list tadi. Oke, saya kira ini menjadi hal yang menarik dan menjadi hal yang sangat bisa diapresiasi ya sebagai kepala dinas, saya juga sebagai mitranya wakil rakyat.
tentu hal menggembirakan bahwa keresahan dan kegaduhan itu bisa direspon dengan cepat ya. Iya, betul. Ya, bicara merespon cepat ini gimana nih caranya? Kok di Banjarmasin adem ayem, kok bisa mereka mengerti, dan apalagi katanya itu kan jasa yang tidak ada hentinya dalam hidupnya. Makanya guru tanpa jasa ya istilahnya. Baik Pak Nuryadi, kita bicara tentang hari ini siswa-siswa bergeser lagi dari yang penerimaan baru, ada yang sudah lulus. Nah, ketika bicara lulus dan tidak lulus, jumlah SD dan SMP ini berapa sih di Banjarmasin nih? SD-nya berapa, SMP-nya berapa, baik itu swasta atau negeri? Ya, untuk TK kita mempunyai ada TK 5 negeri, Ya. tambah itu 345 swasta. Hmm. Nah, untuk SD itu ada 208 SD negeri, Ya. ditambah Swasta ya. 47 swasta. Ya. Nah, untuk SMP ini ada 35 SMP ditambah 27 swasta. Nah, artinya kita mempunyai kekuatan itu hampir ya kalau dijumlahkan siswa untuk SD itu 53.649 ribu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau TK itu hampir 15.468 siswa. Nah, untuk SMP juga itu hampir 9.300 sekian siswa. Nah, artinya ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Kita Pak Sukro itu sangat menguras energi kita, terutama siswa-siswa ini harus terlayani dengan baik, ya yang sesuai dengan moto wali kota tadi kan, bagaimana sekolah itu nyaman. Nah, ini adalah tanggung jawab kami sebagai ujung tombak di Dinas Pendidikan untuk merespon, merangkul agar semuanya ini warga masyarakat ini terlayani dengan baik. Nah, jadi perlu koordinasi kami juga antara sekolah negeri dan swasta. Nah, akhir-akhir ini kan kita tahu sendiri kita sudah memasuki tahun pelajaran, mengakhiri tahun pelajaran 2022 dan 21 memasuki 2022. Nah, jadi 2022 memasuki 2023. Nah, nanti di tanggal 18 Juli itu akan memasuki tahun pelajaran baru 2022 dan 2023. Ya, oke. Ketika tadi sudah ada kekuatan SD jumlahnya 208, swasta sudah 47, SMP-nya 35, 27 sampai ribuan orang dari SD sampai SMP. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika persoalan ganti tahun ajaran dan pemerintah hari ini sedang mendorong sistem digitalisasi dengan online. Namun kita kemarin 2,5 tahun terkena badai. Bahwa hari ini badainya adalah badai pandemi COVID-19 yang kita masih belum harus tetap waspada. Nah, ketika program bagaimana memproteksi anak-anak kita, imunitas kita meningkat dari sekolah SD dan SMP, kemarin Pak Nuryadi mensupport atau melakukan gerakan yang namanya terima siswa untuk yang namanya harus pakai vaksin. Nah, gimana nih targetnya sudah tercapai nggak? Bahwa siswa kita itu sudah proteksi COVID-nya dengan adanya syarat itu kemarin? Iya, alhamdulillah ini kan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Memang kita capaian untuk Kota Banjarmasin kan masih rendah. Artinya perlu didorong, dipuspop kepada sekolah-sekolah maupun orang tua masyarakat yang masih belum. Nah, untuk tahap ini kebetulan kita ada dua sisi. Momentumnya pas ya? Momentum dua sisi karena ada selain ini vaksin 19 yang sudah dulu kita laksanakan, sekarang ada program lagi pemerintah BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, BIAN inilah yang kami prioritaskan lebih awal, karena BIAN ini kan suatu pelaksanaan kegiatan yang rutinitas setiap tahun dilaksanakan oleh program, walaupun leading sektornya itu pada Dinas Kesehatan. Namun objek yang dilakukan yang berada di sekolah
itu lebih memudahkan ya untuk melaksanakan kegiatan bianan, juga termasuk vaksin. Nah, untuk tahap ini kita sudah mencapai 1 bulan berjalan ini hampir 33%, ya, atau kalau dikalikan siswanya sudah hampir daripada 4.000 siswa sudah imunisasi. Ya. Nah, untuk vaksin sendiri kita baru mencapai 51%. Itu vaksin 1 dan 2 yang dilaksanakan dengan usia 6 sampai 11 tahun. Nah, kalau Bian tadi kan 0 bulan sampai dengan 5 tahun. Ya. Nah, artinya ini sambil berjalan. Nah, namun untuk kendala sekarang ini kan mereka sudah mengakhiri tahun pelajaran 2021. Nah, untuk 2022 nanti akan memasuki tahun 2022-23. Ya. Nanti tanggal 18. Makanya tadi kita tekankan momentum ini supaya masyarakat mengerti, itu kami wajibkan di surat edaran yang akan mewajibkan siswa-siswa sudah terimunisasi maupun sudah tervaksin. Ya, luar biasa nih, artinya peluang mendorong orang sadar tentang bagaimana proteksi imunitas itu lewat vaksin yang sudah diprogramkan dan sudah disiapkan, dan ternyata gebrakan Pak Nuryadi ini sudah gayung bersambut ya dengan anak-anak siswa, bahwa itu semua katanya itu hanya persyarat yang supaya siswa maupun orang tuanya wajib untuk melakukan itu, dan persyarat yang lainnya kan sudah rutin aja. Nah, kerjasamanya itu dengan dinas kesehatan saya lihat waktu itu ya. Baik Pak Nuryadi, kalau ketika penerimaan siswa sudah berjalan, ada ikutan tentang vaksin tadi sudah tercapai 51, kita berharap terus-terusan meningkat ya persentasenya. Betul. Nah, sekarang daya tampung SD dan PSBB online ini katanya kan sistemnya zona. Nah, bagaimana mengedukasi supaya orang tidak panik lagi bahwa anak saya tidak ditampung ke sini, anak saya tidak ditampung. Padahal Pak Nuryadi punya pengalaman tersendiri atau punya planning. Sekolah yang dimasuki ini kan sekolah yang memang semuanya unggulan kan ya, fasilitas Anda. Ini gimana nih mengatasi permasalahannya? Ya, makanya kita perlu ada edukasi pada masyarakat bahwa dimanapun sekolah itu bisa akan menghasilkan, tergantung nanti individu masing-masing. Betul. Seperti kita kan kita lulusan SMP 10 ya kan, bisa Papa Manbirin juga SMP 10. Nah, artinya tidak tergantung sekolah yang walaupun katanya di sekolah pinggiran. Nah, tidak ada lagi istilah itu ya. Ya, bisa menghasilkan, termasuk juga banyak pejabat-pejabat pemerintah ya, seperti sekretaris daerah itu juga tamatan SMP 10. Nah, semuanya tamatan-tamatan itu tidak mempengaruhi, hanya nanti tinggal pengembangan diri pada keluarga, pada masyarakat, pada diri mereka sendiri mau maju tidak dalam dunia pendidikan. Nah, artinya kita sudah dari sisi pemerintah sudah menyiapkan sekolah-sekolah yang fasilitasnya lengkap, fasilitasnya sudah memadai lah. Kalau lengkap memang belum, tapi sudah memadai, bisa melayani masyarakat yang tadi sudah saya sebutkan, jumlah siswa sekian itu sudah terakomodir di dalam. Nah, tinggal nanti diberikan kepercayaan. Saya juga memberikan kepada stakeholder, kepala-kepala sekolah, bahwa untuk mensosialisikan ya mereka kelebihan mereka, sehingga itu akan dilihat oleh masyarakat dan masyarakat akan meyakinkan untuk bersekolah di tempat lingkungan zonasinya itu. Nah, sehingga beberapa kali saya akan informasikan kepada kepala sekolah bahwa tonjolkan apa kelebihan, apa yang ada di program kerja yang ada di sekolah itu, ya sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu betul tentang mutu pendidikan itu sendiri. Iya, luar biasa. Artinya kita sepakat bahwa sekolah-sekolah yang sudah dikelola oleh pemerintah kota, SD swasta maupun SD negeri, SMP swasta, SD negeri ini sudah memadai dari segi kualitas atau mutu tadi. Tentu dari segi kualitas sumber daya manusia dan tenaga pengajar ya, sarana pendukungnya. Nah, sekarang tingkat kesulitan
meningkatkan dari sarana memadai sampai sarana yang sudah, ya kalau kita di kota-kota besar kan yang namanya sekolah itu suasananya seperti bangku-bangkunya nggak lagi bangku-bangku yang jadul ya. Yang waktu zaman kita kan jadul semua ya. Gimana nih meningkatkan, ada problem nggak dari segi anggaran? Karena ketika kita bicara di anggaran di Dewan, pemerintah kota ini konsisten dengan aturan undang-undang bahwa anggaran itu 20% untuk prioritas pendidikan. Saya lihat itu sangat konsisten sekali. Gimana nih, Yano? Apakah ada sekolah-sekolah yang belum tersentuh karena sarananya jadul-jadul, masih ada kah itu? Ya, sekolah itu masih ada, cuman dalam hal perawatan yang bagus daripada sekolah itu sendiri. Ada yang bangunan sisa-sisa tahun Impres tahun 75 itu masih ada dipertahankan, bahwa itu menjadi keunikan sendiri bagi sekolah tersebut. Nah, dari sisi anggaran memang untuk Kota Banjarmasin kita kan menyesuaikan. Ya. Berapa sih penghasilan Kota Banjarmasin yang ada, apalagi kita tahu sendiri Banjarmasin ini kan istilahnya tidak hanya dilakukan dengan barang dan jasa saja. Ya, tidak ada penghasilan sumber daya alam yang memadai, sehingga kita Dinas Pendidikan pun sangat mengerti dalam kondisi tersebut. Namun ada hal-hal yang penting yang harus kami perjuangkan, yaitu dana-dana dari pusat. Nah, sekarang dari tahun-tahun memang kita selalu ada bantuan-bantuan dana pusat untuk merespon, untuk membaiki sekolah-sekolah kita pinggiran. Nah, terutama lewat data Depodik yang kita harus update terus. Yang kedua, dari tahun ke tahun memang di tahun 2018 itu kita hampir mendapatkan 19 miliar. Nah, tahun 2020 itu kita ada hampir, itu puncaknya mendapat 21 miliar. Nah, di tahun 2021 ini turun ya, karena kita tahu sendiri COVID-19 itu dana-dana dari pusat banyak yang tersedot ke sana, sehingga kita hanya mendapatkan 6 miliar. Nah, di 2022 ini kita mendapatkan dana sekitar hampir 15 miliar. Nah, jadi dana-dana itulah nanti membantu APBD kita dalam rangka untuk proses perbaikan sekolah yang ada di baik tingkat TK, SD maupun tingkat SMP. Oke, bicara tentang anggaran, bicara tentang dana, tentu pusat akan melihat dan menilai layak tidaknya daerah ini dibantu. Nah, sekarang dari angka yang disampaikan tadi, pergerakannya menaik dan memuncak. Kalau menurun tadi karena semualah terimbas pada pandemi tadi. Ini apa sih sebenarnya yang membuat pusat itu tertarik untuk membantu Kota Banjarmasin? Apakah memang dari segi bank datanya bagus, atau lobbynya yang harus dikencengin lagi? Kan kita kan mitra di dewannya kan, gimana ya? Jadi untuk mendapatkan pertama data dulu yang bagus, jadi sesuai dengan kondisi yang ada, karena pemerintah pusat itu sudah tidak bisa didustai lagi. Kalau misalkan kondisi ini rusak, karena mereka melihat dengan satelit, betul. Sehingga dari manapun, pojok manapun mereka sudah tahu dalam kondisi. Jadi tidak bisa. Artinya sekolah-sekolah itu harus betul-betul sesuai keadaan kondisi yang ada. Inilah yang pendampingan pada sekolah-sekolah, terutama untuk laporan ke Dapodik namanya, yang ada di Dinas Pendidikan itu betul-betul diisi yang sebenarnya. Sehingga itu akan memberikan kepercayaan kepada pemerintah pusat untuk sering membantu, dan trennya itu selalu naik. Inilah hal-hal yang harus disampaikan. Ya, untuk hubungan itu harus ya, paling tidak kita harus melaksanakan hubungan, kenal ini, tolong minta bantu, bahwa alhamdulillah untuk Kota Banjarmasin itu tidak ketinggalan, sering dibantu, baik itu secara fisik maupun sekarang ini beralih ke IT. Jadi kita di tahun 2022 ini lewat dana DAK itu hampir 3,2 sekian mendapatkan Chromebook yang ada dari Kementerian Pendidikan untuk Banjarmasin. Ya, ini apresiasi sekali, artinya Pak Nuryadi ini akan marah besar ketika timnya bicara data ya, ada kesalahan data,
atau kekurangan data yang tidak sempurna, karena Pak Nuryadi pasti akan mewanti-wanti pada timnya untuk jangan ada rekayasa, karena pusat sudah tahu akan informasi yang akurat itu ya. Baik, kita bergeser Pak Nuryadi bahwa topik kita tentang penerimaan siswa baru sudah bisa dimengerti oleh publik atau masyarakat kita, khususnya orang tua siswa dan siswa itu sendiri, tentunya guru juga ya. Nah, sekarang ini ada program dari kementerian, saya tahu bahwa ada temanya Merdeka Belajar untuk sekarang yang diinginkan. Gimana nih konsep Merdeka Belajar nih? Jadi konsep Merdeka Belajar itu diambil karena kita tahu sendiri di 2019, 2000 sampai 2001 keadaan COVID pandemi tadi, sehingga memberikan kementerian memberikan ada program khusus yaitu kurikulum. Nah, kurikulum yang dilakukan itu 3 pilihan disampaikan oleh pemerintah. Satu, kurikulum K13 yang disempurnakan, ditambah kurikulum darurat pelaksanaan pandemi COVID. Yang ketiga, kurikulum prototipe. Nah, kurikulum prototipe Indonesia mencoba lewat Kementerian Pendidikan itu hampir 2.000 sekolah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini dalam sistem pembelajaran itu berbasis proyek. Nah, artinya saya pernah mengalami misalkan ada 7 topik yang disampaikan oleh pemerintah, ya, kearifan lokal, kebangsaan. Nah, semuanya tinggal memilih sekolah itu ada muatan lokal, semuanya tinggal nanti sekolah ada 7 topik yang disampaikan pemerintah, yaitu belajar Pancasila apa segala. Tinggal sekolah itu memilih satu proyek yang dilakukan. Nah, yang tertarik ini kan sesuai dengan kondisi daerah. Misalkan ada satu proyek pembelajaran di Soto Banjar. Nah, Soto Banjar tadi dikupas lagi. Apa bahan-bahan Soto Banjar itu dari sisi beras, dari sisi rempah-rempah, dari sisi seluruhnya, dari sisi peternakan. Jadi itu akan dijelaskan oleh seorang guru. Jadi guru itu nantinya akan berhadapan dengan YouTube yang menghasilkan bagaimana orang cara bercocok tanam, bagaimana orang beternak, bagaimana orang menghasilkan rempah-rempah. Nah, itu disampaikan sehingga anak-anak ini mengembangkan pola pikirnya berpikir. Nah, membuat anak berpikir, guru hanya menjelaskan, nanti mereka akan merembukan pelajaran tersebut. Nah, sehingga di sana tidak ada lagi pelajaran matematika, tidak ada lagi belajar bahasa IPA, IPS. Nah, semua tercangkup sudah di sana di kurikulum Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar masuknya anak-anak tuh mengeluarkan inspirasi mereka. Jadi dalam proses belajar ya seperti kerja kelompok lah, sehingga mereka dapat memberi butiran-butiran pembelajaran itu dan dapat memahami pembelajaran itu. Nah, sehingga nantinya diharapkan oleh kementerian dari kurikulum Merdeka ini artinya contoh kita kan merdeka, artinya bebas mereka mengekspresi hasil dari yang disampaikan oleh gurunya tadi. Seperti ini cara pembuat. Nah, ini juga nanti setiap kali event-event itu juga akan diberikan semacam itu yang Bajar. Nah, Bajar model lelang apa segala. Nah, hasil pameran itu mereka daripada mereka itu dipamerkan ke semuanya. Jadi tuntunan. Nah, mereka juga menyusun, akhirnya guru ini menyusun pembelajaran yang akan dilakukan tahap awal, tahap akhir, tahap pelaksanaan. Nah, jadi itu lebih memudahkan, memberikan kreasi kepada mereka guru-gurunya, siswanya. Jadi hidup pembelajaran itu. Oke, saya sudah dapat memahami Merdeka Belajar ini artinya kreasi dan inovasi datangnya dari sebuah kesukaan ataupun sebuah hobi dari kearifan lokal itu dikemas menjadi sebuah pembelajaran yang didiskusikan dengan siswa, bahwa asalnya misalnya tadi asalnya soto itu apa sih, masakan. Bagaimana masakan itu bisa siap saji dimakan, tentu ada proses. Ada prosesnya,
ada peran daripada peternak telur, ada ayam, ada rempah-rempah. Iya. Nah, siswa tuh pasti tahu, oh ternyata bikin soto tuh perlu keterlibatan banyak orang. Nah, Ekonominya banyaknya di situ yang berjalan. iya. Nah itu oke, saya kira banyak hal yang kita akan tahu dengan Merdeka Belajar, tapi tentu Pak Nuryadi akan terus melakukan informasi ini berjenjang, terus melakukan pertemuan-pertemuan dengan timnya ya, Iya. khususnya kepala sekolah untuk menemukan bagaimana Merdeka Belajar ini benar-benar merdeka. Karena kita sudah merdeka nih, 8 Agustus ini kan merdeka. Pernah udah usia yang keberapa lagi Indonesia kan? Nambah-nambah terus, masa kita tidak merdeka ya kan? Itu maksudnya, rohnya. Oke, Pak Nuryadi sudah sampai 30 menit kita berbincang-bincang ngobrol bersama Sukro yang selalu bicara tentang inovasi, bahwa kota ini tidak milik satu orang, tapi milik kita bersama yang tinggal di Kota Banjarmasin. Kewajiban untuk memajukan, apalagi ususan pendidikan. Tadi Pak Nuryadi bicara Banjarmasin ini kota jasa dan perdagangan. Tidak ada kota lain yang menghasilkan sumber daya alam. Tentu kerja keras, sinergi sama kolaborasi ini menjadi hal yang patut disepakati untuk kita mencintai Kota Banjarmasin. Terima kasih Pak Nuryadi, kita akan terus bincang-bincang ngobrol bersama Sukro. Ya, kalau Sukronya orang yang selalu kalau berduet sama Paman Birin itu kan sabar. Kalau saya mensyukuri aja jadi wakil rakyat yang bisa memperjuangkan apa yang kita perjuangkan. Oke, selamat jumpa lagi dan silahkan tonton informasi ini. Moga-moga Kota Banjarmasin tetap keluar dari zona-zona yang tidak nyaman, khususnya kebodohan dan kemiskinan. Kalau orang pintar pasti jauh dengan kebodohan dan kemiskinan. Demikian, billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bersama Sukro.